Halo hai, kembali lagi di Kabasa Bicara, channel inovatif dan inspiratif. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Setiawan dari Gen 4 10 DKV 1. Di sini kita kedatangan tamu dari luar yaitu Mas. Bustomi. Oke, halo Mas Bustomi. Halo Mas. Oke, Mas Bustomi ini eh, salah satu korban selamat tragedi Kanjuruhan. Betul, Mas? Iya, betul. Itu boleh diceritakan sedikit Mas tentang perjalanan dari rumah sampai Sampai. pulang. Oh, oke. Agak lumayan panjang, nggak apa-apa ya? Ya gak apa. Biar detail. Ya. Waktu itu berangkat sekitar titik kumpul kan di rumah saya sekitar jam setengah 6, jam 6 berangkat. Terus titik kumpulnya di terminal. Terminal. Kita berangkat menggunakan bis. Oh, itu titik itu satu Aremania yang Nganjuk. Enggak, kita dalam siklus Aremania Nganjuk kan ada korwil sama subkorwil. Iya. Nah, yang di saya itu adalah korwil. Korwil. Kalau subkorwil itu dibagi di setiap daerah-daerah yang ada di Nganjuk. Karena ya jaraknya agak jauh. Kalau korwil kan ada di kota. Iya. Subkorwil contoh ada di Sawahan, ada di Rejoso, ada di Gondang. Kan setiap daerah ada, cuman itu disebut subkorwil. Subkorwil. Iya. Iya. Di bawah pemimpinan korwil. Korwil. Korwilnya itu Aremania Nganjuk itu ya, Mas? Iya. Oh, saya tahu IG-nya itu. Iya. Terus yang yang terkenal itu yang paling menonjol kan Aremania Nganjuk Timur. Iya. Iya, itu. Itu beda lagi itu. Itu lagi. Iya. Terus lanjut, Mas. Waktu itu kita berangkat sekitar dari rombongan saya sendiri 60 orang. 60 orang. Semua ngebis itu jadi satu. Kita berangkat ya juga nggak, kalau saya sendiri awalnya feeling saya agak seperti biasa ya. Antara campur aduk musuh rival itu seperti deg-degan. Deg-degan. Harus menang. Iya. Tapi di sisi lain saya ngerasa kayak wah, hatiku kok kayak gak penak, kayak ada apa. Tapi saya meragukan itu karena mungkin musuh rival kan harus jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Apalagi di kandang ya itu, Mas. Ya kan kalau berangkat kan dari Nganjuk sampai ke Malang kan melewati beberapa kota. Kan kita juga nggak tahu di setiap kota kan Pasti namanya ada sweeping ya gitu. namanya ada yang suka, ada yang benci, mesti kan Iya. tidak gitu kan. Nah, saya menjaga itu. Kemungkinan hati saya itu gitu. Masa gara-gara itu ya, saya mikir. Tapi saya cuekan. Akhirnya ya seperti biasa, kita berangkat ya nyanyi-nyanyi biasa, ngecen kayaknya supporter lain ngecen, ya curhat, ya cerita. Di sisi lain nggak ada yang sampai kepikiran ke situ sih. Terus sampai pertama sih ya agak kejadian yang belum saya pernah alami ya, saat pas datang di Malang itu cuacanya mendung sekali, Mendung. langsung hujan, lumayan deras sih, deras. Kok baru pertama kali ini melihat sepak bola kena hujan saat perjalanan sampai ke stadion. Sudah sampai ke stadion itu sekitar sore. Itu masih sore sekitar jam 5, jam 4, jam 5. Iya. Itu masih cuaca hujan. Iya, masih kebetang apa Indonesia kebetang gitu. Oke, kebedang. Iya. Ketahan Iya. sama hujan itu masih dalam bis sekitar hampir 1 jam baru reda, itu masih hujan rintik-rintik loh. Iya. Terus biasa kita biasanya kumpul di hall basket. Hall basket. Iya. Kita semua biasanya kumpulnya di hall basket. Ya, kita sharing-sharing sama Aremania luar kota. Ya cerita-cerita biasa, nyanyi bareng, ngumpul-ngumpul bareng. Sampai itu penonton sudah sangat padat sekali. Kan itu nggak ada kuota untuk supporter tamu. Dan kondisinya saat itu ya mendung, becek, ya tetap namanya cinta, ya tetap apa aja dilakuin. Iya. Saat itu terus menjelang maghrib, saya dan kawan-kawan makan dulu untuk mengisi tenaga biar di dalam bisa full nyanyi. Terus setelah makan itu ada pembagian tiket. Pembagian tiket. Saya boleh meminta bukti kalau Masnya itu benar-benar di Kanjuruhan, Mas. Iya, ada. Kan saya takutnya kita itu nanti mengundang orang palsu gitu loh untuk mengada-ngada gitu. Apa ada bukti? Oh, itu bukti tiketnya.
ada dua bukti yang selama ini saya melihat bola di stadion langsung ya, Iya. dari MTS kelas 1 kalau nggak salah. Jadi masnya itu Aremania itu sejak Dini. dini. Lahir langsung darah biru ya, Mas? Iya, saya lahir langsung salam satu jiwa. Arema siap. Selama saya nonton paling berkesan sendiri ada 2 tiket menurut saya. Iya. Boleh tunjukkan tiketnya, Mas? 2 tiket sama-sama tragedi. Oke. Jadi masnya ini benar-benar di dalam TKP ya, di dalam stadion. Iya, betul. Berangkat. Yang mana dulu ceritain soalnya ini sama-sama gas air mata dua-duanya ini. Paling berkesan. Itu lawan Persib sama lawan Persebaya ya? Iya, Lawan Persib masnya itu juga ke sana? iya. Dan besoknya masuk sekolah upacara. 2019. Kala itu saya kelas 11 multimedia. Di sini sih. Iya, Oke. saya multimedia 2. Saat itu ya sama sih. Kita berangkat pakai bis, cuman nggak ada feeling apapun kalau ini. Nggak ada feeling. Cuman saya ngajak teman-teman saya yang awal masih pertama kali lihat lah. Iya. Berangkat ke sana dan terjadi tragedi ini. Itu adalah pertama kali saya merasakan gas air mata. Pertama kali ya sama kayak di menit akhir permainannya kurang agregat lah, masih kurang niat. Terus supporter turun. Tiap supporter kan beda pemikiran ya. Beda Kalau pemikiran. turun itu mau bikin kisruh atau mau semangati pemain atau gimana kan kita kan juga nggak tahu. Iya. Maaf Mas, kan ini saya mendapatkan informasi-informasi itu kan dari berita-berita dari media itu. Itu saya kan tidak tahu ya. Iya. Karena itu kan paling pendapat dari sepihak gitu loh. Iya. Nggak tahu kalau itu benar-benar terjadi atau tidak. Sampai kan ada isu-isu yang itu pedagang itu. Penjual dawet hoax. Ya, penjual dawet itu. Iya. Itu apakah benar ya Mas? Tidak, sudah terbukti ya. Dari awal tragedi sudah ada fitnah. Itu semoga yang fitnah mendapat balasan. Iya, ya. Sudah ketemu pelakunya adalah salah satu apa ya? Politik partai. Itu partai. Itu juga ada campuran dari politik juga ya Mas? Ya sekarang saya nggak tahu kenapa sepak bola dijadikan politik, wahai para penguasa. Baik. Wahai penguasa, bagaimana itu? Sepak bola adalah sepak bola, bukan politik, Pak. Ya itu kan yang sekarang terjadi juga pembatalan Piala Dunia itu kan dengan bercampur. Cuak. Maunya pres batalin Piala Dunia. Boleh tahu ya Mas, dari cerita Mas itu dari pembagian tiket. Masnya itu di tribun mana? Di gate berapa? Nah, itu. Saya nggak ngerasa feeling ya karo itu. Teman saya. Iya. Saya masuk biasanya melalui kalau nggak gate 12, 13, 14. Antara 3 itu. Biasanya saya sering-sering ya masuknya lewat 14 tapi 14. ngumpulnya di 13. Karena saat itu nggak tahu sih teman saya ngerasa feeling atau ngerasa apa. Tiba-tiba ngajak, ayo Gus di gate 10. Gate 10 itu bawahnya underscore gak? Bukan. Gate 10 itu masih area Kurvasud, area. Farsud. Iya. Di gate 10 ya saat saya melintas melewati gate-gate lain itu wah antriannya sangat panjang sekali. Terus saya lewat di gate, biasanya saya masuk lewat gate 13, 14. Saya masuk di 10, itu antriannya tidak terlalu panjang sih. Masuk lewat situ. Biasanya kan kalau teman-teman kan lewat pintu yang sepi dulu. Iya. Makanya nanti kumpul di titik 13 atau 12. Cuman cari pintu masuk aja. Saat itu teman saya punya feeling, ayo ndek gate 10 aja. Engko golek golek nggon. Karena ya, itu keadaan masih loh. Mau isak. Kita jam 7 kurang seperempat. Saya sudah masuk. Mau isak itu tribun sudah terpenuhi dengan orang ya Mas? Wah, sudah sangat membludak itu. Kalau musuh rival harus jauh-jauh waktu untuk masuk stadion biar dapat tempat duduk. Iya. Saya masuk sekitar jam 7 kurang seperempat. Kurang seperempat itu saya masuk. Padahal
Untuk kick off-nya masih jam setengah 9, jam 8, setengah Iya, 9. setengah 9. Nah, itu saya cari tempat, alhamdulillah kok dapat. Ya alhamdulillah di dalam sudah keadaan masih sudah full, tapi cuman belum membludak. Iya. Sudah full. Masih jam segini sudah full. Akhirnya biasalah masang flag, terus kumpul sambil nunggu. Setelah ya biasa musuh, karena musuh bukan ya. Ini dalam lingkup musuhnya ini dalam lingkup 2 kali 45 menit ya. Iya. Bukan lingkup setelah itu. Setelah itu. Ya, rival tetap hitungan sehat 2 kali 45 menit. Tuh. Di dalam stadion itu temannya Mas itu sudah ada feeling gak enak gitu. Nah, itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba ngajak ke gate lain. Iya. Saya juga. Kan kita masuk ke tribun, kita kan satu gombolan. Yeah. Cuman kita biasanya beda-beda tribun, ada yang tribun berapa, ada terserah. Cuman nanti biasanya kalau pulang ada titik kumpulnya di hall basket itu, biar nggak nyari-nyari. Iya. Nggak tahu sih, kalau feeling saya juga nggak sempat nggak nanya. Kalau saya nggak ikut, ayo nanti kan kumpul lagi kan pintunya maksudnya lewat pintu gate 10 geser merapat gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah kok saat itu teman saya mintanya ini aja Di gate 10. Jadi Iya. sudah ada feeling kayak bagaimana ya? Tapi saya nggak ngerasa gitu loh. Kok, Iya. ya wis manut aja lah kan kadung terlanjur memasang terlanjur. flag kan, mau nyepotin kan. Iya. Lama akhirnya ya wis lah di sini aja. Saat sebelum kick off dimulai itu udah rivalitas sudah terasa. Iya. Ya di mana supporter meneror pemain. Ya itu sudah kan sering terjadi coy. Ya, dengan nyanyian. Ya Pak, intinya biar pemain itu tidak fokus gitu. Iya. Biar nanti bisa menang melawan ini. Soalnya ini adalah harga diri. Ya, setelah itu mulailah kick off. Itu sudah keadaan tribun berdiri sama tribun duduk itu sudah full, sangat full. Sampai di luar stadion masih ada penonton, sampai dibuatkan nobar. Iya. Jadi keadaan itu di luar stadion sama di dalam stadion sudah full. Sangat full itu. Sampai parkiran, sampai full parkirannya sudah ada spek lagi buat parkir. Jarak bus saya ke stadion itu jauh. Gini Mas, kan itu kapasitas dari Stadion Kanjuruhan itu berapa sih? Sekitar 38.000 atau berapa gitu loh. 38.000. Dan itu kan katanya ada saya dapat informasi dari media, karena itu kok dari masuk itu sudah tidak sesuai dengan tiket. Iya, gitu. betul. Itu betul sih. Betul. Belum, Arema selalu mengumumkan sebelum kick off dimulai, Arema selalu mengumumkan bahwa ada jumlah penonton. Kalau saya masih ingat itu jumlah penonton versus Persebaya itu adalah sekitar 42.000 sekian berapa diumumkan. Itu sudah ada sangat membeludak, sampai tribun berdiri aja buat sudah sampai dempet-dempetan itu. Sudah full kapasitas. Iya. Jadi itu pas di dalam stadion itu ada nggak yang supporter dari pihak Persebaya yang datang gitu Mas? Kan sudah diumumkan tidak boleh ada yang datang ya dari rival itu. Iya. Kalau ini nggak tahu ya aman nggaknya ya. Ini soalnya ada rahasia dapur juga sih. Ada rahasia supporter. Tapi yang jelas yang kemarin ada yang datang. Cuman bahasa Inggrisnya bahasa supporter itu nyilum. Nyilum adalah kayak Nyusup. Yeah. Nyusup dengan bacaan yang biasa lah. Atribut biasa itu. Atribut biasa. Ada. Sampai ada yang meninggal satu dalam tragedi. Oh iya, kan saya juga lihat fotonya, kok ada bonek mania gitu. Iya. Katanya kan tidak Iya. boleh datang. Iya. Tapi kan itu dalam rivalitas kan ada yang nyali yang tinggi ya Mas. Iya. Di Aremania juga kan tidak boleh datang ke Kediri ya itu. Iya. Ya terus ada yang datang sampai dipukulin itu. Kenapa toh Aremania datang ke Kediri? Karena saat
apa teman-teman Persikmania ke Malang. Itu kan aman ya? Enggak, ya aman, alhamdulillah dikawal sampai selesai lah. Iya. Nah, teman-teman Persikmania itu bilang, "Ojo lali ya sok ben gantian ning nggonku." Intine koyo ngono lah. Iya. Jangan lupa saya tunggu di Kediri. Nah, arek Malang kan menanti janji itu. Iya. Kan kalau gimana ya? Aslinya sih ya kalau berjalannya sih aman-aman aja. Cuman panpel sama P itu sulit gitu. Oh gitu. Jadi itu ada pihak yang tidak suka, masih punya dendam ya? Bukan apa ya, meminimalisir ada keributan. Oh. Padahal dari pihak supporter sudah oke lah. Nanti biar kayak apa ya? Kita aja yang nyambut gini yang kemarin berangkat di Malang kan Iya, tahu. Sudah ada koordinasi. Iya, di Malang kan kita di Persikmania disambut, ya dijamu, layaknya supporter lain, ya adem ayem sampai pulang, sampai selesai nggak ada gesekan alhamdulillah. Tapi kok pas di Kediri tuh ada salah satu supporter Aremania yang dibukulin gitu. Ya karena itu namanya apa ya? Antara suka atau nggak suka atau punya dendam tersendiri kan itu kan pemikiran masing-masing ya. Iya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita niat ke sana mau silaturahmi ke janjinya. Janjinya Kediri. Iya. Oh, jadi itu tidak ada niatan untuk sweeping ke Kediri itu. Oh, kalau itu sih pemikiran yang apa ya, yang terlalu negatif aja sih. Iya. Kan kita kan juga niatnya kan juga baik. Iya. Menepati janji gitu ya. Iya, Menunggu datang janji. untuk janji. Kan apalagi di sebelumnya tragedi Kanjuruhan itu Aremania kan sudah menyebarkan kedamaian ya. Iya, Ketika pas Betul sekali. versus Persib itu. Ya. Aremania membuka apa ya? Cerita baru. Iya. Membuka lembaran baru lah dari cerita-cerita kelam. Ya contohnya saat versus Persib ini Mario Gomez kan kepalanya sampai bocor. Terus pemain Persib diteror. Alhamdulillah berjalannya waktu bisa adem ayem dan alhamdulillah kemarin apa ya? Persib fan lah. Persib fan. Iya. Kan nggak tahu yang datang siapa aja. Iya. Si fan aja lah. Itu datang, alhamdulillah. Ya gimana ya? Kalau kita mikirnya sih gimana ya? Kalau awal-awal kan kita juga nggak tahu. Tapi kemarin juga ada gesekan. Tapi alhamdulillah langsung dilerai gitu. Iya, langsung kita lerai terus langsung apa ya? Langsung apa lagi jenenge? Diskusi apa ya jenenge? Diskusi. Iya, langsung ya alhamdulillah berjalan baik lagi. Dan saya itu apa ya? Supporter sana juga mengucapkan janji ya kalau itu saya janji. Yes. Jangan lupa saya tunggu di Bandung. Di Bandung. Nah, itu adalah momen yang saya tunggu. Saya pengen sekali berangkat di Bandung, ingin ngerasain suasana sana, gimana euforianya sepak bola sana. Iya. Dan sekarang Malah ada tragedi itu. iya betul. Saya pengen sekali berangkat ke Bandung. Iya. Tapi belum bisa lah karena keadaan seperti ini. Masnya itu pernah away day itu sejauh mana ya, Mas? Paling jauh sendiri. Iya. Paling jauh sendiri kemarin di Dipta Gianyar Bali. Di Gianyar Iya, versus Bali United itu. iya, versus Bali United dan dimenangkan oleh tim Arema dengan skor 2-1. 2-1. Iya. Itu ya sama ya paling gimana ya? Paling terakhir sendiri sih. Awe paling terakhir. Saya itu di Bali. Di Bali. Dari Aremania Nganjuk sebagian itu ke sana atau semuanya ya? Kalau dari Nganjuk sih ada berapa orang ya? Dari saya 6. Ya, 6. Itu sub Korwil atau Korwil? Ya, Korwil sama Sub Korwil. Oh, Cuman jadi perwakilan, iya. perwakilan. Kan itu berangkatnya kan Hamin berapa hari Sabtu? Hamin sehari lah. Hamin Kan sehari. masih banyak yang kerja, yang Iya, sekolah. Itu saya izin untuk nyempetin waktu untuk tim kesayangan saya, untuk AWD. Euforinya sebelum pertandingan saya sangat gimana ya? Tiap saya mau nonton bola itu saya mesti selalu nyisikan uang itu nggak nanggung-nanggung. Sampai saya aku mau beli iki aja wis mending tak kecelengi nyel delok sok ben. Mesti saya selalu ada euforia seperti itu, kayak rasa senang gitu. Iya, saya senang. Alhamdulillah saya bisa ikut rombongan Aremania Jombang. Saya berangkat dari Nganjuk ke Jombang. Setelah itu ke Jombang
naik bis bersama rombongan Armana Jombang sampai ya alhamdulillah sih lancar sampai perjalanan sampai pulang pergi itu alhamdulillah sampai lancar. Alhamdulillah ya. Ya itu kembali ke topik tragedi tadi. Iya. Yang di itu awal mula kejadian ya. Kan ada saya melihat di medsos di video itu ada 1 sampai 2 orang yang turun ke lapangan. Itu bagaimana, Pak? Iya. Itu benar. Dan 2 orang itu niatnya sih bukan apa ya? Bukan bikin kisruh atau bikin api, menyemangati kan ada videonya. Memeluk pemain, memberi semangat, mensupport biar timnya fokus lah. Soalnya ini lawannya bukan biasa lagi, ini sudah terhitung rival. Iya. Soal rival kan kita harus menang. Menang adalah harga diri. Apalagi itu di kandang ya. Iya, betul sekali. Mungkin terus semenjak itu awal sih, awal mula sih. Ada yang turun, terus yang lain kan juga sudah dari awal saya bilang kan setiap orang kan pemikirannya beda-beda. Iya. Itu turun, ada yang mau niat nyerang lah, ada mau niat nyupport pemain lah biar mainnya garang. Kan juga nggak tahu. Banyak yang turun, terus aparat mulai apa ya? Mulai mengamankan situasi lah. Situasi dan di situ mulai apa ya? Mulai agak tidak kondusif lah. Kondusif. Iya. Berjalannya waktu, terus banyak sekali yang turun dan di situ saat mulai kerasa itu aparat sih. Aparat apa ya? Ini sebelum. Ya, Saya jelaskan sebelum ya. Polres sudah mengapa ya? Mengasih ke rekan-rekan apa ya? Himbauan. Sudah mengasih himbauan kalau di stadion, kalau di dalam stadion tidak boleh membawa senjata api maupun gas air mata. Dan tidak boleh melakukan tindakan apa ya? Kekerasan gitu. Iya, kayak anarkis berlebihan. Dan terjadi di situ. Sampean tahu yang ketendang? Tahu. Itu arek Nganjuk. Ya saya itu dapat informasi katanya tuh anak Nganjuk, anak Kerengket ya. Bukan. Anak mana? Jangan sebut rumahnya. Oh, oke. Siap. Yang intinya sih anak Nganjuk kota lah, masih kota lah. Oke. Masih kota. Itu gimana ya? Dia turun karena apa ya? Kapasitasnya sudah apa ya? Mendesak-desak ya, ya. dia pengen nggak tahu sih mau pengen cari udara agak bebas atau gimana, turun. Terus saat masuk lapangan gimana ya? Saling apa ya? Yang sini gepuk, yang sini lari, yang sini terus saling apa ya? Saling berhadapan itu. Bukan, kayak pergantian. Yang sana nyerang, sini turun. Oh, gitu ya. Kan serang, sini turun, gantian gitu loh. Lah, dia juga ikut. Naasnya dia itu kan nggak ikut lari, dia jalan loh. Dalam videonya dia jalan. Tiba-tiba ditendang kungfu gitu ya. Sama ya. Alhamdulillah sama pihak tersebut, alhamdulillah ya. Kalau saya respect terhadap TNI ya itu. Iya. Langsung jenderalnya menyuruh jika yang salah ya katakan salah, yang benar ya katakan benar. Saat itu langsung teman saya dikontak sama aparat itu. Iya. Disuruh datang ke Malang untuk biaya ke sana sudah ditanggung. Alhamdulillah sih. Jadi kalau cerita awal sih kayak masih ini serius apa enggak, takutnya di Malang nanti diapa-apain atau gimana. Iya, gitu. Ya, akhirnya Caca punya apa ya? Teman-teman punya inisiatif ngajak bukan mengawal. Kalau mengawal ngajak orang tua. Oh, gitu. Biar tahu di sana kondisinya apa. Yeah. Sama kita kan kalau kita ada apa-apa kan nggak ada bukti, kalau ya belum tentu orang tuamu percaya kepada kita. Yeah. Akhirnya berangkat. Alhamdulillah di sana dari pihak tentaranya saya respect, Pak. Oke. Dari tentaranya meminta maaf dan siap menang ganti rugi dalam istilahnya memberi biaya pengobatan lah, biaya pengobatan intinya. Alhamdulillah sampai itu kelar dan
anaknya itu ya setelah full time pertandingan, setelah chaos, saya ketemu anak itu yang ditendang Iya. di luar stadion dalam keadaan nangis. Nangis. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Saya tanyain, kenapa kok nangis? Cuman diem Iya. cuman nangis. Akhirnya saya bawa ke bis lah. Sempat kenapa nangis? Saya sempat berpikir mungkin lihat tragedi atau apa. Tetap saya tanyain nggak jawab. Kenapa kok nangis? Hero nangis. Akhirnya sempat saya bawa ke bis. Saya suruh nunggu di situ sambil nunggu rombongan lain. Iya. Itu sih. Terus saya taunya itu anak Nganjuk. Setelah pulang dari tragedi, saya scroll IG, saya nggak sengaja lihat salah satu video loh. Ini kan teman saya, tak zoom, terus saya download video, saya sebar ke grup. Ternyata emang benar. Emang benar anak Iya, Nganjuk ya anak itu. Nganjuk. Wah. Jadi gini ya Mas, itu pas keadaan turun ke lapangan. Iya. Keadaan turun ke lapangan itu kan secara bergantian dari dari sisi tribun yang mana Iya. saja ya. Dan itu secara bergantian terus aparat itu kok langsung bisa menembakkan gas air mata ke dalam tribun gitu loh. Kenapa Iya. kok enggak ke lapangan gitu? Wahai aparat, FIFA sudah melarang untuk membawa senjata api maupun gas air mata. Oke. Tapi kenapa kalian kok bisa membawa masuk senjata itu? Padahal kita masuk membawa flare, membawa botol aja itu loh tidak boleh, Pak. Kenapa kok membawa senjata api dibolehkan, Pak? Hei. Saya juga gimana, Pak ya? Saya ngerasa kecewa, Pak. Oke Mas, itu kan Masnya itu di dalam gate 10 ya. Ya, Di saya gate masuk 10, di gate 10. itu pas aparat menembakkan gas air mata kan pertama di gate mana? Gate Selatan. 13. Selatan, ya. Iya. Ya, tribun 12 sampai ya sekitar Kuparasut. Iya. Itu Masnya itu sudah turun ke lapangan atau Nah. masih di dalam tribun? Ini saya tidak ikut turun ke lapangan. Yang jelas saya ada di tribun. Iya. Saya ya nggak mau nggak mau ikut campur lah. Iya. Ini jelas saya nggak mau kisruh hitungannya gitu loh. Gitu ya, siap. Ya tiba-tiba dan anehnya kenapa ya? Anehnya kenapa Pak? Yang ribut di lapangan tapi yang diserang malah yang di tribun Pak. Tembakan gas air mata di tribun itu fakta Pak. Iya. Bukan rekayasa Pak. Itu kan ada videonya ya. Iya, Pak. Sudah banyak videonya. Dan itu sekali menembak itu ada beberapa tembakan gitu ya. Iya benar. Ada satu tembakan selongsong gas itu mengeluarkan 5 asap. Ya 5 asap. Ya itu saya juga sempat gimana ya? Yang ribut di lapangan kenapa yang Disemprotkan itu yang Iya, di di tribun. sedangkan di tribun itu Pak banyak keluarga Pak, banyak anak kecil sampai orang tua di situ semua Pak. Mereka nggak ikut-ikutan untuk turun ke lapangan. Kenapa kok malah yang di lapangan kok masih nggak ada tindakan? Ya. Karena kan ya di dalam tribun itu kan banyak anak kecil, banyak ibu-ibu. Iya betul. Itu terus yang mohon maaf ya, yang sampai meninggal itu disebabkan oleh gas air mata atau yang diinjak-injak itu. Katanya ada pihak yang mengatakan diinjak-injak, ada yang mengatakan kena perihnya gas air mata gitu. Yang itu yang pasti yang mana ya, Mas? Gini, kita kalau Aremania luar kota ya, Iya. kita berangkat dari kota kita masing-masing menuju ke Malang itu kan menghabiskan tenaga. Terus kita di dalam kita nyanyi 2 kali 45 menit nonstop. Ya 2 kali 45 menit nonstop itu rasanya capek sekali. Di badan sampai suara serak lah, sampai tangan mukul bass drum itu sakit, macam-macam lah. Iya. Ya di situ kan posisi tenaga kita kan sudah terkuras habis ya saat Iya. itu. Terus ketambahan ada tembakan gas air mata membuat chaos tribun. Nah, itu dengan posisi keadaan kita tenaga kita seadanya tinggal sisa-sisa kita panik lah. Gimana jenenge namanya
sudah capek terus tiba-tiba ada tragedi, ada penembakan itu, Penembakan. kita pemikirannya juga gimana ya? Wah, yang saya rasakan asapnya itu mata saya, hidung, sudah mata saya buat melek aja sudah nggak bisa. Saya gimana ya? Banyak ribuan orang berkumpul di situ, ditembakkan gas mata untuk gimana? Buka mata aja nggak bisa. Gimana kita mau turun nanti? Saya punya akal. Saya belajar dari tragedi sebelumnya. Saya kan juga pernah gas air mata versus Persib itu ya. Saya berusaha. Tapi alhamdulillah saat itu saya juara membawa sal waktu itu. Terus saat tragedi itu saya membawa sal. Alhamdulillah cukup membantu. Baju saya sama sal saya tutupkan ke muka. Ya masih kelihatan gimana ya kalau baju ketutup. Kayak nerawang gitu ya? Ya masih enggak nerawang. Saya main pendengaran soalnya malam kan masih ketutup nerawang enggak terlalu kelihatan. Saya mendengar suara. Banyak suara sih. Yang saya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Karena tragedi itu cukup mengerikan sekali. Yang saya masih ingat sampai sekarang ada ibu-ibu entah itu membawa anaknya atau siapa, yang jelas itu anak kecil. Yeah. Ibu-ibu itu saat tragedi dia mengucapkan, Mas tolong mas, anakku mas tolong anakku mas, anakku disikno sih, aku carry. Sampai situ saya mendengar suara itu kayak ya Allah, sampai segitunya pengorbanan ibu itu. Keadaan sudah gimana ya, sudah himpit-himpitan, sudah enggak kondusif lah. Yeah. Itu masih ditembakkan gas air mata loh, itu belum berhenti. Setelah itu gimana ya? Oke, baik. Karena ya itu adalah kejadian yang cukup ya jangan sampai terulang lah ya. Iya betul. Dalam sepak bola kita. Dan itu kan yang mau saya tanyakan lagi. Iya. Itu kan pas ditembakkan itu kan juga ada ya yang pas foto pas itu yang menembak. Oh iya. Ya foto yang menembak yang aparatnya menembak itu. Iya. Dan anehnya kok sampai sekarang itu tidak kena itu loh orangnya. Iya itu. Saya juga ngerasa begitu. Iya. Kenapa kasus ini dari awal sampai sekarang kok belum tuntas-tuntas, Pak? Sedangkan beliau penguasa jika ada kasus, contoh kemarin pornografi, Waduh, sat buat langsung selesai. Gimana Pak kabar kasus Kanjuruhan, Pak? ya. Karena ya kasus Kanjuruhan itu tragedi yang seharusnya diusut tuntas yang tuntas-tuntasnya ya. Iya, Pak. Karena itu sudah merenggut banyak korban jiwa. Betul. Bukan hanya 1, 2 sampai 3 orang, itu adalah ratusan. Itu kan data yang 135 plus itu ya. Iya. Itu kan data yang tercantum. Kita kan tidak tahu di luarnya itu kan masih ada korban jiwa kan kita tidak tahu ya itu. 135 itu bukan angka, Pak. Yeah. 135 itu adalah korban jiwa, Pak. Yeah. Kita semua butuh keadilan, Pak. Yang mati, yang meninggal sekarang belum tentu bisa yang mati sekarang sudah nggak bisa melanjutkan kehidupan besok, Pak. Dan tugas kita yang hidup sekarang, Pak, adalah mencari keadilan untuk saudara-saudara saya, Pak. Saudara-saudara Aremania yang telah gugur, Pak. Iya. Dan yang saya anehkan sekali, itu kan sudah ada foto tembakannya. Terus kok yang pas pengadilan itu, kenapa kok yang ditangkap itu 6 orang saja? Itu bagaimana ya? Tapi kan yang menembakkan gas air mata itu kan banyak orang. Jadi setelah kejadian itu banyak kejanggalan ya, mulai bakul dawet, mulai ada fitnah-fitnah yang muncul kayak tidak masuk akal. Contoh bakul dawet yang menuduh bahwa ada minuman miras di dalam stadion. Iya, di stadion. Setelah dikonfirmasi ternyata itu adalah obat untuk rumput atau untuk apa lah, yang jelas itu bukan minuman keras ya. Itu obat-obatan. Dan alhamdulillah yang membuat berita isu-isu tersebut sudah ketemu. Dan sana mengakui salah juga
apa ya, mengaku salah juga meminta maaf kepada seluruh korban. Ini sih gitu. Terus kok ada yang terbelit-belit yang katanya aparat tidak menembakkan gas di tribun. Terus apalagi ya? Ya macam-macam lah. Yang ditembakkan bukan gas air mata atau apa. Ini berita apa lagi nih? Iya. Semakin tenggelam nanti nggak ada titik terangnya dalam kasus ini. Banyak kejanggalan yang terjadi ya setelah Iya, betul. setelah kejadian ini. Betul. Apalagi yang itu karena pas pengadilan katanya itu tembakan gas air mata itu tidak membahayakan. Tidak diarahkan ke tribun, tidak membahayakan. Karena kan terus orang mati kena angin gitu. Iya. Ya terus angin itu Pak, angin kok disalahkan loh, Pak ya. nah ya kan. Bagaimana ya? Masnya itu tahu betul ya ketika ada orang maaf meninggal di situ pas ditembakkan itu, apakah Mas tahu? Korban di depan mata, Pak. Banyak sekali, Pak, korban, Pak. Samping saya, sebelah kanan saya pas, Pak. Itu meninggal, Pak. Itu langsung meninggal itu karena terinjak atau gas air matanya? Saya nggak tahu, yang jelas sebelum nonton itu dia sebelah kanan saya masih ingat. Yeah. Kanan saya, terus saya menerima banyak laporan lah, foto-foto yang korban meninggal. Loh, ini kan sebelahku. Kok segini alhamdulillah. Innalillahi ya Allah. Ki mau sik nyanyi bareng, sik guyon-guyon bareng, kok saiki wis meninggal. Kayak gimana ya? Saya mendengar berita meninggal awalnya itu Nggak percaya. gimana ya? Antara percaya kan nggak percaya sih. Iya. Awalnya sih dua meninggal. Soalnya saya juga mengetahui kejadian tersebut. Saya terjebak di stadion dari apa ya? Dari tragedi sebelumnya Super Persib itu. Saya terkena gas mata. Perbedaannya di situ saya ya samalah, kita chaos, kita mau keluar masih apa ya? Masih full padet. Iya. Berebut untuk keluar. Kalau musuh Persib itu saya lompat pagar. Lompat pagar itu tinggi sekitar berapa ya? 3 meter atau berapa. Wah. Saya sudah gimana ya? Kalau saya ngantri menunggu ini kelar, saya nanti yang akan kena. Saya punya inisiatif untuk naik pagar, untuk lompat. Terus lompatnya itu mau menuju ke pintu keluar gitu maksudnya. Iya. Dan alhamdulillah pintu keluar sih kebuka. Dan dari kejadian Persib itu tidak ada merenggut korban jiwa, cuman ada yang luka-luka, ada yang Itu juga ada gas air mata ya, Mas? ya betul, ada Wah. gas air mata. Kan itu Jadi, sebelumnya kan lawan Persib dulu ya. ya Sudah ada gas air mata dan dampaknya itu seperti itu. Kenapa kok pas lawan Persib itu diulangi kok lagi itu tidak loh? menjadi pelajaran Iya. wahai aparat. Wah. Dari tragedi Kanjuruhan kita belajar bahwa kita belajar bahwa kita tidak pernah belajar. Iya betul. Gitu ya. Oke, kembali ke tadi. Ya, yang masuk Persebaya ya. Ya. Yang ini saya setelah terjadi chaos itu kan para penonton pada naik ke tribun. Naik Iya. maksudnya yang ke tribun tuh naik ke atas gitulah. Ya, Biar tidak apa ya ini? Apa ya jenis? mendapatkan udara gitu. Ya biar mendapatkan udara. Tapi kok malah ditembakin terus. Kok semakin banyak. Akhirnya yang mau nggak mau kita harus keluar. Dan kenapa Pak? Pintu-pintunya kok terkunci Pak. Oh, itu pintunya terkunci ya, gerbangnya itu. Saya mau keluar dari pintu masuk saya sendiri itu terkunci. Dan dalam keadaan kan gimana ya? Ini pintu keluar. Iya. Untuk menuju pintu keluar itu harus turun dulu, harus turun tangga. Turun tangga. Nah, di situ sudah full Orang. sudah full orang, sudah semua sudah teriak, "Mas, balik, Mas, Mas, balik. Ning kene dikunci, Mas, ning kene dikunci." Untung saya ditarik teman saya. "Ojo ning kene sik dikunci." Cari pindah dari kalau nggak salah itu pintu 11, 10 kekunci. Kekunci. Wah, penembakan gas air mata belum sampai gimana ya? Gas air mata itu ya asapnya nggak kelihatan itu kerasa, apalagi yang asapnya sampai tebal seperti itu. Wah, saya juga nggak gimana ya rasanya, pasti lebih parah sih. Iya. Terus itu saya sudah nggak bisa ngelihat, cuman pendengar saja
badan sudah perih, mata sangat perih, dada sudah apa ya? Sesak, sangat sesak, sangat sesak. Padahal Mas itu terkena asap yang tidak terlalu tebal ya. Kalau saya sendiri sih terkena ya apa ya? Tebel nggak tebel sih. Soalnya ya dekat sama apa ya? Sama gas air Sama mata gasnya tersebut itu. ya. Cuman yang paling parah sih di gate 13 sampai segitunya loh. Itu yang ditembakkan itu dari gate 1 sampai 3 sampai 14 gitu. Enggak, yang paling pertama ya ditembakkan di gate 13 itu. Gate 13. Ya, antara Kulfasut itu. Karena yang 13 itu turun yang banyak atau bagaimana? Enggak sih, saya juga enggak tahu kenapa kok ditembakkan ke situ. Dan 13 ditembakkan dan pintu gerbang untuk keluar itu dikunci. Ya, anehnya kenapa Pak Ya. kok dikunci Pak? Itu kan kayak bagaimana ya? Kayak pembunuhan secara berencana ya. Iya. Kenapa Pak? Kan niatnya membubarkan massa Pak. Iya. Kenapa kok pintu terkunci Pak? Kita mau turun ke lapangan, kita ditendang, kena pukulan. Mau ke tribun, kita kena gas air mata. Mau keluar, kita nggak bisa Pak. Terus jalan keluarnya kemana Pak? Iya. Kalau cuman kita nggak nekat Pak. Itu adalah salah satu tanda tanya ya guys ya. Iya. Alhamdulillah. Saya nggak tahu punya feeling apa. Saya ngajak teman saya, ayo geser. Kita cari pintu lain. Mama pintu ini terkunci, cari lain. Soalnya jaraknya juga lumayan jauh. Antara gate 1 antara gate lain tuh jaraknya jauh. Jauh. Ya menurut saya sih jauh. Apalagi dalam keadaan tidak melihat, Berhimpitan gitu iya, ya. berhimpitan, cuman mendengarkan apa? Lewat Pendengaran. pendengaran saja. Ya saya gimana ya? Alhamdulillah saya menemukan pintu keluar itu tepatnya di tempat apa ya? Pintu keluar masuk ambulan. Di pintu besar. Saya keluar lewat situ. Alhamdulillah. Setelah saya sempat gimana ya? Ya Allah. Masa aku harus ndek gini selamane. Maksudnya aku sempat Sudah berpikir gitu ya ya. sempat berpikir ya Allah aku sudah kayak nyebut ya Allah. Ya Allah. Saya minta maaf ya Allah atas selama ini sempat hampir frustasi. Dalam keadaan itu saya langsung punya apa ya? Punya feeling. HP saya langsung saya apa? Mode pesawat. Waduh pesawat. Dengan tujuan sih saya mode pesawat biar saya fokus untuk keluar dulu. Saya Iya. malah takutnya kerabat-kerabat dengar nanti malah diteleponi gimana gini. Iya. Malah saya malah gagal fokus malah jadi hal sesuatu akhirnya HP saya mode pesawat saya matiin untuk biar bisa fokus dulu untuk keluar. Dan di situ banyak tangisan, banyak jeritan. Itu kan Gimana ya? juga ada balita. Iya. Balita itu sempat ada yang meninggal Iya. juga ya Mas. Karena Nanti itu. sama ada potongan-potongan video nanti bisa saya tampilkan di sini aja ya. Iya. Ya, Siap. tragedi situ. Yang jelas di telinga saya sangat-sangat banyak orang semua pada minta tolong. Semuanya pada minta tolong. Iya. Dalam keadaan situ kita juga bisa nggak apa ya? Harapan kita cuma satu. Ya Allah, jika saya diselamatkan, berilah saya jalan. Saya berdoa gitu, ya Allah. Saya sempat pasrah. Ya Allah, ini gas air mata ditembak. Gak iso metu. Apa medun di lapangan malah nanti kena fisik atau Kena, gimana. Ya Allah, berilah jalan ya Allah. Sama-sama begitu. Sama sempat pikir, ya Allah, iso keluarga ya Allah. Dalam keadaan ini sudah chaos, sudah membabi buta lah. Ini bukan gas itu. Terus apa ya? Saya intinya baju saya tutup ke muka sama sal, tutup ke hidung biar nggak masuk terus lah. Sudah keadaan capek, terus ketambahan harus bertahan Iya. seperti itu, terus keadaan ketambahan mata perih, Iya. dada sesak, terus tubuh itu rasanya perih sekali. Kayak apa ya? Kena merica atau apa? Bubuknya loh, perih sekali, panas. Oh. Padahal itu kan terkena asapnya ya. Iya, itu terkena asapnya yang apa ya? Enggak terlalu tebal sih. Iya. Itu katanya kok gas yang ditembakkan itu ada yang kadaluarsa. Itu Iya. benar ya, Mas? Iya, kadaluarsa. Ada yang kadaluarsa. Itu benar. Wah. Tapi tidak menurunkan kemungkinan rasanya tetap Perih. iya, Ya, tetap perih. tetap sama. Wah.
Dan dari rombongan saya ada adik kakak lah, laki-laki perempuan. Yang adiknya perempuan itu baru pertama kali lihat versus Persebaya itu. Pertama kali lihat di stadion dan dia terkena apa ya? Musibah lah. Gimana ya, kaget nih, gimana? Enggak tahu ngalamin kejadian terus. Dia pingsan di tribun. Di tribun. Tapi masih bisa diselamat itu. Sama kakaknya berusaha. Kan dia berdua, adik sama kakak, laki-laki sama perempuan. Yang apa? Pingsan itu yang perempuan karena ya dengan keadaan seperti itu ya enggak kuat lah. Iya. Terus pingsan. Di situ alhamdulillah ada yang nolongin. Ada yang nolongin sama saling supporter. Mas, saya adikku mas, mabut mas. Alhamdulillah bisa dibawa keluar sebelum membludak itu. Alhamdulillah kok ada pertolongan. Nah, dalam keadaan panik itu dia tidak memikirkan bahwa barang bawaannya sampai ketinggalan di tribun, tas yang isinya dompet sama HP lah. Di situ sadarnya baru ketika adiknya sadar itu dari pingsannya, dia nyari HP. HP-nya enggak ada. Loh, kok enggak ada? Kayak ini jero. Terus saya mencoba minta nomor HP, ada nomornya. Ada. Saya kontak HP-nya, alhamdulillah ditemukan salah satu supporter lah. Terima kasih. Supporter mana saya lupa. Terima kasih yang setelah menemukan dompet dan HP teman saya. Alhamdulillah dikembalikan. Dari situ adiknya kakaknya menenangkan adiknya, soalnya nangis terus kayak enggak percaya lah kejadian seperti ini. Terus melihat korban di depan mata berjatuhan, berhimpitan. Itu gini mas, pas di dalam stadion ya, apakah ada orang tersembunyi yang menyuruh seperti itu, kayak menyuruh ditembakkan atau langsung itu polisi langsung sergap menembakkan itu aparatnya? Itu kenapa Pak? Itu pertanyaan Pak. Ya itu masih kan menjadi pertanyaan ya. Kan sebelumnya sudah di briefing Pak, tidak boleh membawa ini tidak dilarang begini. Kenapa kok bisa gitu loh Pak? Dan dari rombongan Nganjuk sendiri mas, apakah ada yang korban yang meninggal gitu? Alhamdulillah, gimana ya, bukan senang atau gimana ya, tapi bersyukur aja lah. Dari banyaknya kita berangkat kan, ada yang naik bis, ada yang naik elf, mobil maupun sepeda motor. Alhamdulillah dari semuanya tidak ada yang meninggal di dunia. Tapi bukannya senang ya, mau gimana ya, tapi ya kayak bersyukur aja lah. Teman-teman saya masih kompak, masih full, diberikan keselamatan. Iya. Cuman ada sih ya itu pertama yang kena itu ya tendang kungfu itu satu. Terus yang adik kakak, yang adiknya baru pertama terus pingsan di dalam. Terus yang ketiga ada teman saya, dia hilang sebelum saat nonton sih HP. HP-nya itu dititipkan ke temannya dan temannya menitipkan ke temannya lagi. Dan saat itu ada rombongannya nyariin si kok enggak ada. Loh, iya dah, enggak ada. Terus panik langsung gitu. Saat itu Nganjuk panik langsung ngubungin arek Malangan asli, "Mas, tolong carikan anak ini, Mas. Kok enggak ada, Mas? Dicari-cari udah enggak ada, Mas. Tadi dia enggak ikut masuk stadion, dia lihat nobar di depan." Dia di depan, Mas. Coba dicek, Mas. Setelah dicek gimana ya? Suruh ngecek di rumah sakit. Rumah sakit kan ada, dibawa ke rumah sakit dicek semua. Ini saya masih sambil menunggu. Ini enggak ada, Mas. Yang inisial yang kayak temannya Mas ini enggak ada. Coba Mas di area stadion. Dicari juga enggak ada. Seharian ditelepon mau tidak ngangkat sama sekali. Terus itu dipastikan, hilang. Wah, terus arek Nganjuk kan punya, waduh, gimana ya, harus tanggung jawab lah intinya. Mencari info di mana. Dan alhamdulillah setelah
setelah H-1 pokok. Besoknya alhamdulillah dianya ada kabar. Katanya dia kan dalam keadaan gimana ya? Minum. Oh, minum. Ya, kan Oke. keadaan minum, dia kan antara sadar tidak sadar. Ya. Katanya dia lari, dia terperosok di selokan itu sampai berdarah, tapi dia nggak ngerasa kayak berdarah, nggak ngerasa. Iya. Dia lari jauh sampai ke gubuk yang ada warungnya lah. Terus pagi-pagi dibangunin, ditanyain loh, apa dianya juga nggak nyadar loh, aku kok ndek kene. Ya, dia baru sadar. Iya baru sadar, aku ndek kene. Terus ibu-ibu menawarkan mas minum dulu mas, gini terus tanyain arah mana Nganjuk. Dan alhamdulillah sama teman saya warung Jayeng dijemput, alhamdulillah itu ketemu dan baru bisa plong. Iya. Sempat kepikiran ya macam-macam loh. Ya karena kan juga ikut rombongan terus Iya. kita kan merasa Rasanya apa? bersalah gitu ya. Itu yang di luar stadion di luar stadion itu selamat semua ya? Alhamdulillah. Nah gini Pak, kenapa ya Pak, di dalam stadion kita digas air mata dan Iya. di luar stadion kita juga digas gas air mata juga Pak. Oh, di luar stadion itu Iya, juga juga. ada gas air mata? Juga ada gas air mata, nggak cuma di dalam. Iya. Gila sih Pak. Itu pas keadaan gas air mata ditembakkan kan ada youth supporter pertama kali turun ya. Terus katanya itu ada yang kipernya Aremania Adelson Maringa itu Iya, yang Maringa. dipukul perutnya itu bener ya? Enggak, Bener. dipeluk. Dipeluk. Enggak dipukul, enggak ada yang fisik sih. Cuman apa ya? Nyemangati itu loh. Kayak nyupport, Iya. intinya kok sampai kalah. Intinya nyupport, enggak ada yang main kekerasan nih. Kalau Iya. terhadap pemain sendiri. Itu pas di luar stadion itu pemain dari tim sebelah itu katanya kok ada yang dilempari, itu benar ya? Ya. Terjadi ya gimana ya? Kita di dalam diserang, di luar juga diserang dan bahkan gas air mata. Kita kan juga chaos, akhirnya kita ya meluapkan lah. Iya. Kenapa sih kok sampai segininya? Akhirnya ya itu saling kami alhamdulillah pemain Persebaya sih di dalam rantis aman-aman semua. Aman. Iya. Cuman ada ya lemparan itulah, ada yang kacanya pecah, tapi alhamdulillah masih aman. Aman. Itu kan ya bagaimana ya? Kalau meniatkan menembak gas air mata itu mau untuk membubarkan. Terus kenapa kok di luar stadion itu terus ditembak gitu loh? Iya. Karena kan sudah di luar stadion kan posisi sudah aman, atau pemekarannya polisi itu biar tidak menyerang pemain Persebaya gitu. Kalau itu sih ya gimana ya? Niatnya mungkin begitu. Ya. Cuman terlalu sampai gas air mata bertubi-tubi. Kok saking banyaknya akhirnya ya marah lah. Kok di situ kan banyak, di situ bukan supporter saja Pak yang di luar. Ada pedagang-pedagang Pak. Ada mencari nafkah Pak di situ Pak. Itu juga terkena efek gas air mata. Wah. Dan di situ keadaan parkiran full. Mau motor-motor udah full. Kita mau lari kan juga nggak bebas. Iya. Banyak halangan motor-motor itu yang parkir juga kehalang itulah istilahnya. Iya. Itu kejadiannya itu berlangsung lama atau sebentar? Kalau itu kejadian penembakan gas air mata di luar, saya masih di dalam tribun. Saya Di masih dalam tribun. menyelamatkan diri untuk bisa keluar. Saya nggak tahu, cuman saya tahunya dari setelah saya keluar terus dapat info loh. Di luar ya ditembak gas air mata. Loh, iya dah. Akhirnya ada video. Oh iya, wah kacau gitu. Terus piye? Nah, alhamdulillah. Kok gimana ya? Apa ya yang jelasinnya? Saya juga nggak habis pikir ya. Ya gak habis pikir kenapa kok sampai ditembak di luar stadion gitu loh. Yang jadi pertanyaan kan itu yang dua tadi. Kenapa kok ada tembakan di dalam tribun, terus yang di luar itu loh. Itu. Yang jadi pertanyaan sampai sekarang ya gitu. Ya terus kan sekarang itu kan masih diusut tuntas ya. Sampai kan Aremania itu melakukan turun aksi ke jalan Iya. itu. Terus itu sampai kok ada logo Arema yang dihancurkan itu bagaimana ya, kok semakin menjadi-jadi gitu loh. Itu bagaimana ya Mas menurut Anda? Kalau itu menurut saya sendiri sih apa ya?
Kalau soal itu sih mungkin dari pihak pihak Arema sendiri kurang kurang respect terhadap kita. Kurang respect terhadap kita. Kenapa kurang respect? Dari kejadian awal sampai sekarang dari pihak apa ya? Yang punya Arema itu Ya, IB tidak ada omongan sama sekali, tidak ada tindakan sama sekali. Ya itu yang salah satu membuat supporter gimana ya geram. Iya, geram dan Gimana-mana kita kecewa. bela, nyawa kita taruhkan, harta kita kumpulkan sampai sebegitunya demi tim kebanggaan, tapi kok flashbacknya ke kita kok nggak ada. Nggak ada. Sampai tim-tim lain sampai ayolah supporternya dibantu tapi kok sampai nggak ada omongan itu. Dan itu yang punya Arema itu kan ada kejadian itu, dan itu punya saham terbesar juga ya Mas ya. Iya. Punya saham terbesar juga, dan dia itu tidak menyuarakan gitu loh, menyuarakan kayak keadilan sampai kan yang langsung keluar kan juragannya ya, juragan 9 tuh. Anehnya tragedi Kanjuruhan tidak mengucapkan, sedangkan saat itu nenek atau kakeknya Raffi Ahmad meninggal mengucapkan berbela sungkawa membawa apa? Karangan bunga. Iya. Kok aneh? Sedangkan gitu. klub sendiri kok nggak ada. Wah, gila itu kok aneh men sebenarnya kok. Wah, ki Malang sedang tidak baik-baik saja gitu. Kayak ada berbenturan dari berbagai elemen. Iya. Semua berbenturan. Nggak ada yang tahu benar yang salah siapa. Kita juga gimana ya? Mau ikut campur, takutnya kita ikut salah atau gimana, nggak tahu. Dan terjadi pengerusakan kantor Arema FC itu. Kenapa Pak pelakunya langsung bisa ditangkap Pak? Tangkap. Sedangkan teman-teman yang jenengan Pak kok sampai sekarang Belum bisa masih tertangkap. bebas di mana-mana Pak. Iya. Yang menembakkan gas air mata itu ya. Iya. Ya terus kan pas yang punya Arema itu tidak mengucapkan dan tidak respect kepada klubnya sendiri yang terkena tragedi ya. Terus pas kemarin pas ada konser luar biasa PSSI. Oh. Ya, itu kan dia juga menyalonkan lagi ya. Sempat mau, tapi nggak jadi nggak katanya. jadi. Ah, Dia munculnya lagi di situ lagi ya. iya Muncul lagi di situ. Iya. Gila itu. Kok bisa gitu loh. Kenapa Terus itu malah kok football? Panpel itu juga ikut kena ya Mas? Dari Kenapa itu? ceritanya awal katanya yang pihak Indosiar itu ngikut Panpel kah? Yang Iya. PSSI itu ngikut gimana pokok ada saring lempar-lemparan. Saring lempar-lempar. Nah, lempar-lemparan nggak ada yang intinya kenapa kok aslinya kan saat versus derby atau ya. besar-besar itu kan Ya, tidak boleh main. tidak boleh ya malam kan Ya. harus sore lah itu semua lempar-lemparan nggak ada yang ini nyalakan ini lah intinya kok wah kok nggak ada yang bener ini yang mana yang bener kok semua pada lempar-lemparan kok pada cuci tangan wah ini nggak beres akhirnya Iya. sampai dari awal sih sudah banyak kejanggalan sih Kejanggalan. banyak kejanggalan Ya bagaimana ya? Kan dari pihak Indosiar diri kan kejar jam tayang juga ya. Kejar jam tayang mungkin mungkin gitu. tapi kan kalau dari pertandingan kan bisa dipertimbangkan apa resiko kalau kita main sore apa resiko kita kalau main malam kan sudah ada pertimbangan. Iya. Tapi kan dari pihak penyiaran kan juga ngikut apa ya? Ngikut arahan. Oh ini aja jam segini kan kita kan juga nggak tahu ya jelas Iya. mereka saling lempar yang ini manut ini yang ini ngikut ini gitu. Ya semoga kan bagaimana ya pelaku-pelaku cepat tertangkap lah itu, apalagi yang menembakkan gas air mata itu jelas sekali ya fotonya. Iya. Kenapa kok tidak langsung bisa ditangkap gitu loh? Karena Apakah dia dilindungi? Nah, kenapa kok padahal foto sudah jelas terpampang mukanya yang Iya. menembak. Kenapa kok sampai sekarang belum? Ya karena dia ya tahu lah Ya. dia adalah salah satu apa
berlindung di balik apa kan kita kan juga nggak tahu. Yang jelas kita sudah berusaha untuk melaporkan sampai ke presiden juga. Iya. Kita melaporkan kasus itu. Dan kasus Kanjuruhan ini nomor 2 paling tragis di dunia. Di dunia. Setelah Paru. Pertama itu Paru, meninggal 328 orang lah. Ya sama gara-gara air mata. Dan yang kedua Kanjuruhan. Menewaskan 135 plus 1. Wah. Itu yang saya ganjalkan lagi. Kenapa kok ada yang salah satu diundang yang katanya diundang ke Jakarta itu loh. Iya. Terus itu sempat tidak sampai ke sana gitu loh. Ada nggak Mas itu? Oh, kalau itu sih katanya berita hoak. Kalau yang diculik itu kan? Iya, diculik di itu. Kereta itu. Iya. Itu berita hoak. Oh, berita hoak. Iya. Iya. Bukan asli. Jadi telusuri kok, cuman nggak ada apa ya? Nggak ada bukti-bukti lah, iya. Iya. Oh, jadi tetap sampai ke sana ya Mas ya? Itu. Enggak, maksudnya itu jadian sebelum apa ya? Belum ada gerak ke Jakarta, belum ada. Cuman ada isu-isu yang ketangkap ginilah, diculik ginilah. Iya. Saat itu juga maraknya penculikan. Kalau nanti diculik, kalau ini nggak tahu ya opini atau fakta, saya nggak tahu, cuman saya mendengar ojo melu aksi iki minggu keculik di intimidasi atau gimana kan saya juga nggak tahu. Wah ini omongan benar salah saya cuman mendengar. Iya. Pernah dengar ada yang mengucapkan seperti itu. Iya. Dan itu ganjal sekali ya. Dan itu pas ada kan diusut lagi di pengadilan ya Mas. Ya itu kok kenapa pas pengadilan itu dipindah ke Surabaya gitu loh. Itu bagaimana ya? Dari itu sudah kelihatan mulai sudah janggal ya. Yeah. Kenapa kok sudah dipindah-pindah, terus kenapa kok tidak boleh apa ya? Tidak boleh ada kawalan ke pengadilannya itu. Ya, tidak boleh keluarga cuman keluarga saja atau gimana kan? Wah, kita kan juga ingin melihat transparansi, Pak. Iya. Yeah. Kenapa kok tidak boleh diliput? Tidak boleh, nggak ada liputan gitu loh. Yeah. Tentang kasus itu. Kok nggak ada liputan? Kok aneh? Kok nggak bisa transparan gitu. Cuman saya punya harapan semoga kasus ini bisa terselesaikan dengan transparansi. Amin. Semuanya bisa tertangkap. Iya. Yeah. Amin. Dari pihak-pihak manapun jika dia terlibat, saya mohon transparansinya, Pak. Yeah. Dari semua pihak, entah dari mana. Yang salah tetaplah salah. Malang kucing suara, Pak. Tuhan menganjurkan yang batil, Pak. Siap. Dan itu yang aneh sekali ya. Kenapa kok pas pengadilan itu terus ada anggota dari B ya, anggota dari B itu yang teriak-teriak gitu loh. Itu bagaimana ya reaksi Mas? Aneh. Supporter untuk ngawal tidak boleh, tapi kok pihak tersebut kok boleh malah teriak-teriak. Wah, ini gimana ini Tur? Di situ kan juga kasusnya bukan tentang Kanjuruhan saja, banyak kasus. Malah teriak-teriak. Gimana loh, Pak? Dari situ kan, dari Kanjuruhan sampai situ aparat ini sudah bisa dibilang tidak benar lah menurut saya. bukan sebagian. Kalau aparat kan menunjuk semua. Sebagian. Jangan semua. Nanti takutnya ada kontroversi. Tidak semua. Mungkin harapannya Mas untuk tragedi itu, harapannya ke depan apa? Untuk saat ini, untuk saya pribadi dan teman-teman saya mengharapkan cuma satu, Pak. Saya tidak mengharapkan kemenangan. Untuk arti kemenangan sekarang adalah keadilan, Pak, untuk saudara-saudara saya, Pak. Iya. Sudah berapa bulan, Pak, kasus ini berjalan, Pak. Tapi sampai sekarang tidak ada titik terang, Pak. Saya ingin transparansi, Pak. Semua transparansi, Pak. Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar, Pak. Itu. Iya. Dan Mas sendiri setelah kejadian ini, kalau ada tim kesayangan Mas Arema itu bermain, apakah masih bisa memutuskan untuk kembali mendukung atau gantung syal atau mungkin vakum?
Untuk saat ini saya mempunyai statement dan teman-teman untuk tidak mendukung tim secara langsung berlaga di away maupun di home sampai batas waktu tidak ditentukan. Sampai situ kita juga menggantung misal untuk sampai waktu tidak ditentukan sampai kasus ini jelas benar-benar iya benar-benar sampai jelas. tuntas Iya. setuntas-tuntasnya Iya. sampai masa Pak yang menembak 1 orang dihukum mati yang 135 orang kok masih bebas Pak. Buat Pak adil dan beradab Pak Iya. sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Itu di mana ya? Sila kelima itu. Iya Pak. Kok yang nembak 1 orang dihukum mati. Yang membunuh orang membuat chaos 135 sampai hilang nyawa. Apa kabar Pak? Iya. Gak bahaya ta? Seperti kemarin Israel Iya. dilarang main di Indonesia. Kok pada maksudnya kok itu campuri politik lah kok beda lah Pak. Sepak bola sama politik beda Pak. Sepak bola politik. Bahkan sepak bola itu bisa menyatukan loh Pak. Menyatukan kita semua Pak. Iya. Padahal itu kan timnas Israel datang ke sini cuma membawa jersey dan sepatu bola untuk bermain saja ya. Kenapa kok tidak boleh gitu loh? Kasus Piala Dunia cepat kelar, kasus Kanjuruhan kok nggak kelar-kelar Pak. Ya. Patut dipertanyakan itu. Kita memikirkan Palestina, kemanusiaan Palestina lah. Yeah. Kenapa di negeri sendiri kok nggak mikir Yeah. sampai 135 meninggal itu kok kemanusiaannya kemana? Iya. Itu kan sampai bertanya-tanya ya. Kanjuruhan bagaimana? Iya, Apa betul. kabar Kanjuruhan Iya, gitu. betul. Iya. Dan itu Kanjuruhan sekarang itu sempat katanya kok direnovasi terus dimuseumkan. Ya menurut Mas itu alangkah baiknya itu gimana ya? Itu adalah salah satu tempat saksi bisu terjadinya tragedi naas. Iya. Biarlah menjadi aja Pak, monumen. Seperti jadikanlah museum Pak, jangan dibangun. Karena kalau kita dibangun, kita akan menginjak-injak kuburan makam saudara-saudara kita sendiri Pak. Jadi ya harapannya untuk jadikan monumen saja lah. Monumen saja. Dan apabila Arema bermain itu bagaimana? Apakah menggunakan stadion yang sebelumnya yang Gajayana itu atau melakukan yang baru? Kalau itu sih saya urusan sendiri. Iya, urusan manajemen lah kalau itu. Ya. Mau latihan di mana kan bisa jadi di Gajayana bisa, di Ya. bisa. Tergantung. Kok intinya jangan sampai merenovasi stadion Kanjuruhan ya. Iya, saya menolak, Pak. Menolak. Ya. Dan dari kasus Kanjuruhan itu sudah banyak sekali ya UMKM di Malang yang turun drastis. Sangat drastis. Di situ di ruko-ruko bawah Kanjuruhan tuh sangat banyak ruko. Ya. Mencari nafkah, mencari uang, tapi sekarang sudah tidak bisa. Ya itu gara-gara itulah. Iya. Ya. Itu dampaknya yang sangat besar sekali. Pengaruh ya, sangat dampak besar. Wah. Oke, Mas. Terima kasih atas waktunya. Sebelum Saya boleh menyampaikan sesuatu? Oh, boleh. Silakan. Baik, untuk semua rekan-rekan atau semua orang yang melihat video ini, saya mohon untuk doanya Ya. untuk sebentar saja untuk saudara-saudara saya yang mendahului saya 135 orang. Saya mohon doanya untuk menundukkan kepala sebentar. Ya. Alhamdulillah arwah 135 orang. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan ditempatkan di surganya. Amin. Al-Fatihah. Ya. Oke. Baik, Mas. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ada. Silakan sampaikan sekarang, Mas. Goblok. Print.
135 itu bukan sekedar angka, Pak. 135 itu adalah korban jiwa. Penembakan gas air mata di tribun itu fakta, Pak. Harapan kami semua, kami ingin menerima keadilan seadil-adilnya, Pak. Untuk korban tragedi Kanjuruhan, Pak. Jangan sampai tragedi ini tenggelam begitu saja, Pak. Masa yang satu orang membunuh satu orang dihukum mati, sedangkan yang 135 tidak ada kabar sama sekali, Pak. Sama minta transparansinya untuk kasus ini, Pak, sampai benar-benar tuntas, Pak. Kasihan mereka-mereka yang ditinggal keluarganya, ada yang tulang punggung keluarga, ada yang anaknya. Gimana, Pak, rasanya jika keluarga panjenengan sedanten atas yang dados korban, Pak, bilang nyawa, Pak, karena sepak bola, Pak. Sedangkan sepak bola itu adalah hiburan bagi kami, Pak. Kenapa kalian hancurkan, Pak? Sekarang hiburan kami sudah hancur, Pak. Gimana perasaan kalian, Pak? Dan Dennis, saya, engkau editornya. Mas, gini Mas, tadi kan sempat mau menunjukkan video ya, video cuplikan. Iya, nanti bisa kirim aja tuh. Oke. Tunjukkan atau enggak apa-apa? Enggak kelihatan tuh. Iya. Oke, nanti. Iya. Oke, siap. Dan apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia, apalagi kan kita ini sudah yang kemarin memenangkan SEA Games itu. Iya. Yang berpesta silakan berpesta. Kami tetap pada jalurnya. Kami ingin menuntaskan kewajiban kami yang masih hidup. Kami punya tanggung jawab pada saudara-saudara kita yang mendahului kita. Kita harus mengawal kasus ini sampai benar-benar tuntas, sampai siapa yang bersalah harus dihukum sesuai prosedur yang ada, dan jangan mengada-ngada kasus ini, Pak. Ya, terus harapannya untuk Arema itu bagaimana, Mas? Atau tim ini biarkan berjalan sendiri atau membubarkan diri atau bagaimana? Kalau itu gimana ya? Saya belum bisa no komen ya, itu. No komen. Iya, belum bisa komen kalau mau dibubarkan mau apa. Kalau emang jalan terbaik ini misalnya jalan terbaiknya Arema harus turun kasta di Liga 3 pun kami tetap akan dukung. Tapi, Pak, kasus ini gimana, Pak? Jangan turun, Arema diturunkan, dicaci maki, di bla 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 bla. Tapi untuk apa ya? Untuk keadilan saudara-saudara itu gimana, Pak? Sudah mendahului, bahkan yang mengawal pemain sampai ke away direla-relain nyawanya, harus melewati sweeping itu tidak mudah, Pak. Kita terkena musibah sweeping kan kita juga nggak tahu, dan kita juga nggak minta ya. Dalam perjalanan sampai mobil kaca full pecah, kita juga terluka gara-gara sweeping, gara-gara itu semua karena cinta, Pak. Karena cinta pada sepak bola, Pak. Cinta pada klub Arema, Pak. Siap. Jadi Masnya itu tetap sensasi ya? Tanpa janji saya tetap setia, Pak. Siap. Suaks. Oke. Sudah, Mas, ini mau disampaikan lagi apa yang ganjal di sini? Jika tidak bisa diadili dunia, maka ada keadilan di akhirat yang tidak bisa diguna-guna, Pak. Ya, siap. Itu adalah no counter ya itu. Kata-kata itu no counter ya. Bisa menipu di dunia tapi tidak bisa menipu di akhirat, Pak. Oke, ya semoga dari kejadian tragedi Kanjuruhan sudah tidak ada lagi kekacauan di sepak bola Indonesia. Amin. Meskipun itu masih ada ya yang 1-2 yang bikin rusuh dan gitulah, dan semoga aparat tidak mengulangi kesalahan lagi itu. Bisa belajar dari kesalahan dan mengencamkan, jangan belajar saja tapi kita camkan. Itu dari Kanjuruhan itu sudah tidak gemeng-gemeng lagi loh, Pak. Iya, Pak. Itu bukan bencana alam, Pak. Itu adalah hal yang tidak terduga loh, Pak. Itu sepak bola yang seharusnya menjadi hiburan kita. Terus kita
jadi taruhan nyawa di situ itu sangat tidak mengenakan ya bagi sepak bola itu. Dan semenjak tragedi itu banyak orang tua termasuk ibu-ibu yang melarang anaknya untuk menonton sepak bola karena Iya. hal tersebut, karena takut anaknya meninggal sia-sia, meninggal konyol karena sepak bola, Pak. Meninggal konyol karena sepak bola. Dan aparat jangan menggunakan titlemu untuk mendapatkan iya. ya melindungi, dan semoga arwah-arwah saudara Aremania, Amin, amin. Dan saudara bonek juga ada. ya saudara bonek Aremania dan bonek khususnya, semoga diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Amin. ya, Yang terbaik. yang terbaik. Semoga ditempatkan di surganya. Tenang di tribun barumu, Nawak. Kami tetap berjuang untuk menuntut keadilan Ya, siap. sampai kasus ini tuntas. Oke. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mundur. Ya. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih, Mas. Salam satu jiwa. Arema. Sekian dari kami, sampai jumpa.